warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hamalana dengan NIM 2020211025. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Unit 1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Rosmoin. Di video ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran terkait dengan proses belajar mengajar. Nah, di video ini saya menggunakan dua model pembelajaran, yaitu Problem Based Learning ataupun PBL dan juga Teams Game Turnamen ataupun TGT. Nah, di video ini juga saya mengkombinasikan antara dua media, yaitu media berbasis teknologi dan juga media berbasis konvensional. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh dosen tercinta yaitu Ibu Isnaini. Adapun materi yang saya ajar yaitu tentang berani hidup jujur kelas 11 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita semua simak videonya berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas akan berdoa. Dari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan kita berdoa pelajaran kita akan lancar ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak datang hari ini? Ada, Pak. Siapa? Pak. Kenapa dia? Katanya Halangan, Pak. Ada air. ada yang ada lain? Iya. Semuanya hadir ya. Oke, baik anak Bapak semuanya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita pemanasan dulu mau nggak? Mau. Kalau mau, kita semua berdiri ayo. Ini Bapak ada sebuah nyanyian yang berguna untuk menekankan otot tubuh ya. Oke. Nah, jadi pemanasannya itu seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa? Bisa. Ulang ya, yang besar ya. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Benar sekali, akhlak tercela. Coba siapa yang bisa ulangi apa saja contoh-contoh dari akhlak tercela? Ya, benar sekali. Ya, beri tepuk tangan. Oke, nah jadi pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi tentang adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan berdasarkan fakta. Kira-kira itu pengertian dari apa? Jujur. Ya, benar sekali. Jadi kita hari ini belajar tentang berani hidup jujur. Kita buka TikTok. Jadi materi kita pada hari ini yaitu berani hidup apa? Ayo. Jujur.
tujuan pembelajaran yang ada pada materi hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak Bapak mampu untuk menjelaskan tentang apa pengertian dari jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mampu untuk menjelaskan apa saja macam-macam dari perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu untuk menyebutkan salah satu dalil yang membahas tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu untuk menyebutkan contoh dari perilaku jujur. Kemudian menyebutkan hikmah dari perilaku jujur dan mampu untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, silakan simak penjelasan yang telah Bapak buat melalui PowerPoint ini ya. Video kita yaitu berani hidup jujur. Kemudian yang pertama yaitu tentang pengertian jujur. Silakan Eka. Pengertian jujur. Jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi jujur itu adalah kesesuaian antara sikap dan perbuatan tanpa dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangkan. Kemudian dalil tentang jujur. Coba Firda silakan. Kalau tentang jujur, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surah Al-Ankabut ayat 3. Ya, nah, jadi walaupun kita menyembunyikan kebohongan itu, tapi Allah tetap maha mengetahui, ya. Maka dari itu anak bapak nggak boleh bohong-bohong, ya, harus senantiasa untuk berjujur. Dan jujur. Nah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam jujur. Silakan semua baca. Macam-macam jujur. Yang pertama jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam hal menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin memperoleh ridhonya. Yang kedua jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi, bukan berita hoax. Yang ketiga jujur dalam perbuatan, yaitu mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Ya, benar. Nah, jadi ada 3 macam jujur, ya. Ini harus anak-anak bapak ingat, ya. Yang pertama yaitu jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua jujur dalam ucapan, yaitu memberitahukan sesuatu berita kepada orang lain tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurang-kurangkan. Jadi harus berdasarkan fakta yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan, yaitu kita harus senantiasa mengerjakan suatu pekerjaan yang pastinya harus sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh perilaku jujur. Silakan Bakis. Contoh perilaku jujur. 1. Selalu mengatakan hal yang sebenarnya. 2. Tidak mencuri barang milik orang lain. 3. Mengakui kesalahan yang dilakukan. 4. Bersikap adil kepada siapapun. Ya, nah jadi di sini ada beberapa contoh sebenarnya, tapi masih banyak lagi contoh lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah jujur. Silakan Usra. Jujur. Yang pertama mendapatkan cinta kasih dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan kepercayaan dan simpati dari orang lain. Kemudian hidupnya akan tenang, yang sebagainya lebih percaya diri. Oke, ini ada beberapa hikmah dari jujur, ya. Mendapatkan cinta kasih dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat kepercayaan dan simpati dari orang lain, kemudian hidupnya akan menjadi tenang dan tentu saja akan lebih percaya diri. Oke, baik anak bapak semuanya, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak, Bapak. Oke, jika tidak ada, di sini Bapak ada sebuah video, ya. Nah, jadi sebelum Bapak menampilkan video, Bapak mau membagikan kelompok dulu, jadi 3 kelompok. Kita hitung dulu aja, ya. Dimulai dari Usra. 1, 2, 3. 1. Oke, silakan duduk. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Jadi di sini ada sebuah video. Nah, jadi Bapak mau setelah Bapak menampilkan video ini, kalian harus menganalisis isi dari video ini. Jadi nanti Bapak minta setiap kelompok perwakilannya satu aja untuk menjelaskan tentang hasil analisisnya. Ya, jadi harus kalian amati videonya. Iya. Oke, silakan amati sama-sama semua. Iya, Dede ya. Kalau ada yang mau dikurangkan dari Astagfirullah, dia menangis. Iya mas,
Silakan lagi. Ya, kemudian. Jadi yang dapat kami analisiskan dari video tersebut adalah berkata jujur. Jadi seorang pemuda ini mengembalikan dompet yang bukan haknya, dan itu adalah sebuah hal yang harus terjadi di dalam kehidupan kita yang harus jujur. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 2 silakan analisisnya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan kelompok kami dari video tersebut, yaitu jika kita menemukan barang yang terjatuh atau yang tertinggal di tempat umum barang orang lain, alangkah baiknya kita harus mengembalikan barang tersebut kepada orangnya, karena itu salah satu sifat jujur. Jadi ketika kita melihat ada barang terjatuh, itu harus kita kembalikan kepada orang lain, karena itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Nah, bagaimana? Kita semuanya. Oke, nah jadi isi dari video ini adalah kita jangan mengambil orang lain, dan jika ada barang orang lain yang tertinggal, maka kita harus mengembalikannya kepada orang lain. Seperti video itu, ada dompet tertinggal di situ kan. Tapi jangan sampai kita mengambil isinya dulu baru kita kembalikan kepada orang lain. Itu sama halnya dengan mencuri gitu ya. Jadi anak bapak nggak boleh seperti itu. Harus senantiasa berperilaku jujur ya. Ini kan kalian sudah menganalisis ya, sudah lelah untuk menganalisis. Sekarang bapak mau kita bermain sambil belajar. Gimana? Setuju? Setuju, Pak. Oke, nah. Jadi di sini bapak sedang menyiapkan suatu media. Di sini ada 3 buah karton. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, jadi bapak mau semuanya coba berdiri, kita ke sini semuanya. Nah, jadi aturan mainnya adalah kalian harus satu persatu mengisi pertanyaan yang ada di amplop tersebut. Jika kelompok yang depan sudah mengisi, maka berdiri di belakang ya, bergantian di belakang sampai semua amplop terisi penuh. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, gimana seru? Seru. Oke, silakan duduk tempat masing-masing. Sekarang bapak akan melakukan penilaian ya terhadap hasil kerja kalian. Ini kelompok 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jujur. Nah, kelompok 1 menjawab adanya kesesuaian antara sikap dengan perbuatan. Gimana? Setuju? Setuju. Kemudian sebutkan 3 contoh perilaku jujur. Nah, mereka menjawab mengembalikan barang yang bukan hak milik. Tapi di sini cuma 1 mereka jawab. Tapi apa ya? Tapi kita 3 contoh. Tapi cuma jawab 3 contoh. Oke, kita menuju ke kelompok 2. Sebutkan salah satu surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang jujur. Mereka menjawab surah Al-Insan. Oke, kelompok terakhir. Nah, kan sebutkan 3 contoh dari perilaku jujur. Mereka menjawab menolong orang lain. Benar? Benar. Mengembalikan barang. Benar? Benar. Tidak mencuri. Benar? Oke, nah. Nah, jadi jawabannya sudah benar ya, walaupun ada salah-salah, nanti kita berbagi sama-sama ya. Oke, berhubung semuanya bagus jawaban, siapa yang duluan tadi? Tadi kelompok 1, cuman kelompok 1 tadi ada yang kurang jawabannya. Namun kelompok 2 sama kelompok 3 sudah benar jawabnya. Nah, di antara 2 kelompok ini. Kelompok 2 jadi yang menang kelompok 2. Oke, ada hadiah permen ya. Oke, karena benar maka hadiahnya permen. Oke, nah setelah kita dari penjelasan ini, coba Eka Menanda silakan diinfokan. Baik, Mbak. Jadi jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu berdasarkan perbuatannya. Jadi perbuatan sama ucapan itu sinkron sesuai. Tambahnya atau tidak dikurangi. Sifat jujur harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena sifat jujur ini merupakan sifat yang wajib kita tahu dan sehingga kita wajib meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beri tepuk tangannya semua. Oke, baik. Nah, jadi intinya kita harus senantiasa mengaplikasikan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dari adanya kita bersikap jujur ya. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk materi minggu depan kita belajar tentang menepati janji, ya, tentang menepati janji. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian harus baca buku tentang bab tentang minggu depan yaitu menepati janji. Kemudian Bapak mau kalian buatkan sebuah isum di double folio. Nah, isum tersebut kalian kumpulkan pada Bapak minggu depan dan Bapak ambil untuk nilai harian kalian. Ya, paham? Paham. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan semangat baru dan pastinya materi baru ya yang tadi kita sampaikan. Baik, sebelum kita menutup kita pada hari ini, kita bersama dulu. Bismillah.
Baik, Bapak kami dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah bahan ajar saya yang ada pada video pembelajaran di samping terkait dengan materi berani hidup jujur. Mungkin itu saja yang dapat saya persembahkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.